Saya Dr. Hinca Panjaitan 13, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Di Partai Demokrat sekarang saya menjadi Ketua Dewan Kehormatan dan juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pertanyaan publik tentang pertemuan Puan dan AHY dan pasca pertemuannya apa menjadi hal yang ditunggu-tunggu publik. Pertemuan itu sendiri direspon publik sangat positif karena perjumpaan dua orang ini menjadi tidak biasa. Selain Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, ia juga adalah tokoh partai di PDIP dan anak seorang presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebaliknya, Agus Harimurti Yudhoyono juga bukan orang sembarangan. Dia adalah Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus juga adalah anak Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga tentu dapat dipahami pertemuan ini menjadi sangat bersejarah bagi kedua partai dan juga bagi masyarakat, karena di masyarakat muncul pemahaman dan pengetahuan yang luas bahwa PDIP dan Demokrat seolah tidak cair selama 10 tahun terakhir. Kalau dia disebut 10 tahun terakhir, termasuk 10 tahun sebelumnya, jadi 20 tahun. Nah, kebekuan ini kemudian menjadi sangat cair ketika bertemu. Saya yang sangat dekat dengan Pak SBY, baik di Majelis Tinggi Partai maupun ketika menjadi Sekjen Partai Demokrat dan Pak SBY Ketua Umumnya, melakukan komunikasi yang intens sekali dengan PDIP dan tokoh-tokohnya, terutama Saudara Sekjen Hasto dan juga tokoh-tokoh partai di parlemen, ada Bapak Pacu, Lutut Hadianto dan kawan-kawan. Komunikasi itu terus kami jalankan karena dalam politik komunikasi itu sebuah keniscayaan. Bahkan sesungguhnya pertemuan kedua tokoh ini setelah kami mulai perbincangkan sejak tahun lalu, bahkan dengan Saudara Johan Budi waktu kami kunjungan kerja bersama-sama Komisi 3 ke Australia, ini kami rancang dan pertemuan itu sudah sama-sama kita komunikasikan, tapi belum sempat berjumpa karena memang kesibukan keduanya. Pada waktu itu Ibu Puan harus ke Korea Selatan, sedangkan Mas AHY keliling Indonesia, jadi belum jumpa. Nah, oleh karena itu perjumpaan yang kemarin itu adalah perjumpaan yang bukan ujuk-ujuk, bukan mendadak, tapi perjumpaan yang sudah direncanakan sejak lama, bukan karena memang komunikasi politik itu penting. Pertanyaannya adalah apa yang diperbincangkan dalam pertemuan. Sepanjang yang saya ketahui dan kami komunikasikan, bahwa perbincangan itu lepas artinya Mbak Puannya lepas, Mas AHY-nya lepas, bahkan Mas AHY menganggap Mbak Puan sebagai kakaknya karena lebih senior, dan begitu sebaliknya. Mereka memperbincangkan banyak hal, termasuk tentang kenegaraan kita, tentang kehidupan politik nasional, termasuk membicarakan bagaimana keberlanjutan negeri ini. NKRI kita ini haruslah tetap abadi. Presidennya boleh datang dan pergi karena konstitusi membatasi, yaitu 2 kali 5 tahun saja. Nah, oleh karena itu tidak suka Oktober 2024 mestilah presiden baru. Barang siapa yang sudah mendaki gunung ke puncak, tentu ia bersiap turun juga. Karena itu kata orang bijak, semua orang ada masanya, setiap masa ada orang. Jadi apa yang mereka perbincangkan? Mereka memperbincangkan tentang keberlanjutan bangsa ini ke depan. Dan mereka berdua ini adalah aset bangsa yang lifetime-nya di politik masih sangat panjang. Dan karena itu diskusi mereka sangat intens tentang ini. Termasuk menjajaki kerjasama satu dengan lainnya. Kerjasama dalam artian yang lebih luas. Detailnya tentu masing-masing partai
terjemahkannya masing-masing. Setidak-tidaknya hari ini posisi Partai Demokrat tetaplah berada di luar koalisi dan mengambil posisi yang oposisi. Nah, ketika Demokrat berkuasa 10 tahun, oposisinya PDIP. Hari ini PDIP yang pemenang dan berkuasa, oposisinya Demokrat. Tentu ada bedanya, sedikit beda apa? Kalau PDIP itu saya gambarkan, oposisinya itu kalau nyubit itu sedikit, jadi sakit gitu. Nah, kalau Demokrat itu nyubitnya banyak, ini nggak sakit tapi sama-sama nyubit. Nah, itu soal pola, itu soal strategi, dan itu part of strategi untuk oposisi. Nah, karena itu kami sampaikan Pak Mas AHY kepada Mbak Puan, kami sangat menghormati dan respect dengan pikiran-pikiran kita yang sama-sama ke depan membangun bangsa dan negara. Tapi untuk proses capres dan pencapresan, karena PDIP sudah punya capres sendiri Pak Ganjar, dan Demokrat bersama PKS dan Nasdem sudah punya Anies Baswedan, kita menghormati standing position masing-masing partai. Namun demikian, kemungkinan bekerja sama ke depan selalu terbuka dan komunikasi itu terus akan dilaksanakan berkelanjutan dan dahulu. Itulah apa yang diperbincangkan waktu itu. Apakah tidak boleh diumumkan ke publik? Ya ini, secara umum inilah, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang disampaikan itu adalah membicarakan bagaimana masa depan negeri ini, karena negeri ini negeri kita sama-sama, maka kita kerjakan sama-sama. Itu jawaban saya. Teman-teman, korupsi itu menjadi musuh kita bersama, dan korupsi akan terus mencari jalannya sendiri, menggoda siapa saja, pemilik kekuasaan dan orang yang punya kesempatan. Maka sifat dari korupsi menggoda dan terus merangsek menggoda. Nah, ada banyak orang yang tergoda, maka dia kemudian jatuh ke dalam lubang korupsi. Siapapun dia, tidak kenal umurnya, tidak kenal apa warna kulitnya. Termasuk dalam beberapa hari ini kita mendengarkan berita bahwa selain pungli di rutan KPK yang diangkat oleh Dewas KPK, juga muncul informasi tentang dugaan korupsi staf KPK. Nah, ini yang saya sebut tadi, dia bisa kemana saja, tinggal integritinya yang harus dijaga. Oleh karena itu, sebagai Komisi 3, mitranya KPK, saya minta KPK menuntaskan ini, karena ini menjadi concern publik secepat-cepatnya. Untuk rutan KPK misalnya, segera ditarik, rotasi saja. Jangan kelamaan menjaga di situ, sehingga kesempatan untuk korupsi bisa terpotong. Sedangkan yang tadi dugaan korupsi, kalau ada di staf itu korupsi, saya kira nggak pandang bulu, segeralah dituntaskan. Publik menantikan. Soal illegal mining, ya, ini menjadi concern di Komisi 3 dan luar biasa. Nah, oleh karena itu, jikalau ada penggelapan 50 juta ton nikel diekspor ke Cina secara ilegal, ini adalah kejahatan yang besar. Dan karena itu kita minta ke aparat penegak hukum segera menuntaskannya ini, menangkapnya, memprosesnya, dan mengadilinya. Ini sangat tidak adil. Dan ini kejahatan besar. Kita tunggu, dan Komisi 3 akan meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun KPK maupun kepolisian, siapa yang lebih dulu menangani ini, untuk segera menuntaskan. Dugaan banyaknya para aparat penegak hukum di balik kejahatan ini menjadi
tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk membongkar dan membuktikan dugaan itu tidak benar. Dan kalau itu benar, tanpa pandang bulu, haruslah sama di depan hukum, yakni ditegakkan hukum seadil-adilnya. Sepak bola adalah sebuah bagian dari budaya yang sama tuanya dengan perilaku dan aktivitas manusia, bahkan di tengah modernitas manusia. Hampir tidak ada lagi di dunia ini yang tak kenal sepak bola, termasuk di Indonesia. Saya pernah berkecimpung di PSSI lebih dari 18 tahun dan paham betul tentang PSSI, sehingga banyak PR di sana. Sampai saya menulis buku tentang kedaulatan FIFA versus kedaulatan negara dalam kaitannya PSSI, karena PSSI kita ini masih belum terang tentang cawe-cawe dari pejabat negara, termasuk presiden. Padahal soal sepak bola ini soal rakyat ini, soal sipil ini. Oleh karena itu, sesungguhnya sepak bola haruslah dikelola oleh orang sepak bola itu sendiri. Mantan pemain, mantan pelatih, itulah yang menjadi harapan kita. Tapi per hari ini rupanya masih belum bisa kita harapkan yang ideal itu. Sehingga presiden pun harus ikut campur tangan dan harus meminta Erick Thohir, Menteri BUMN, menterinya presiden, pembantunya presiden, menjadi ketua umum PSSI. Bahkan wakil ketua umumnya terpaksa harus mundur dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjadi wakil ketua umum PSSI. Saya menangkap ini hal yang positif memang, karena serius mengurus sepak bola. Tapi ini nggak boleh lama-lama, karena sesungguhnya sepak bola urusan rakyat ini, bukan urusan negara, bukan urusan pemerintah. Bermain bola itu adalah haknya rakyat. Kewajiban negara menyediakan infrastrukturnya agar rakyatnya bisa bermain bola. Nah, karena itu saya harap ini kesempatan terakhir di Republik ini. Jangan ada lagi cawe-cawe ini. Dan baiklah Bung Erick Thohir, karena Anda dipilih juga oleh pemilik suara di PSSI dan itu sah. Kita dukung Anda, tuntaskan ini, apalagi menjadi baru saja ditunjuk tuan rumah Piala Dunia U17 setelah kita gagal di tuan rumah U21 kemarin, 20 yang kemarin. Nah, kita tunggu. Ini kesempatan terbaik untuk mengangkat sepak bola kita. Tapi setelah ini, saya minta dengan sangat, negara sebaiknya tidak campur tangan urus sepak bola. Sepak bola itu urusan orang sepak bola itu sendiri. Itu harapan saya.